Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwan Herlambang. Saya berasal dari jurusan Teknik Permesanan dari Perminatan Kerja. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan khutbah sholat Jumat. Khutbah sholat Jumat yang saya akan bacakan itu 4 hal yang harus ada pada diri manusia. Sebelum mulai khutbah yang saya akan sampaikan, kita baca dulu khutbatul hajah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'a hudaya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatin wa la ta'mutuna illa wa antum muslimun. Saya akan membacakan kutipan dari surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Yang kedua saya akan membacakan kutipan dari surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yu'ti illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Jamaah salat Jumat rahikumullah, bersyukurlah kita kepada Allah atas anugerah dan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu yang Allah takdirkan kepada kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, yang hakikat takwa itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Pertama, kita tidak melakukan maksiat kepadanya. Yang kedua, takwa itu adalah bagaimana kita selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Dan yang ketiga adalah kita senantiasa bersyukur dan tidak menjadi kufur akan nikmat Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, yaitu ada 4 sifat apabila semuanya ada pada dirimu, maka tidak akan menjadi sebab kalian ditimpa kesusahan. 4 sifat kesusahan. Sifat tersebut adalah, yang pertama adalah menjaga amanah, yang kedua berbicara jujur, yang ketiga adalah berakhlak mulia, yang keempat adalah senantiasa menjaga kesucian. Berdasarkan hadis tersebut di atas, memegang teguh amanah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Sekali saja orang tidak amanah, maka orang lain sulit untuk mempercayai kita. Berbuat jujur dan tidak melakukan dusta dalam pergaulan di masyarakat, apapun posisi dan status sosial seseorang. Tentu kita harus menjaga diri dan sifat-sifat yang akan menggoda diri kita semua, serta senantiasa menjaga kesucian. Artinya adalah, yang pertama, membersihkan diri kita dan keburukan akhlak. Yang kedua adalah membersihkan diri dari kotoran penyakit hati.
Yang ketiga adalah membersihkan diri dari perilaku dan perbuatan jahiliyah. Oke, kita akan membacakan doa. Oke, kita akan membacakan firman Allah dalam Kas Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum man ishatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya adalah, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dan pelajaran Al-Quran dari Robmu, penyembuh dari penyakit-penyakit dalam dada, dalam hati manusia, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bagaimana kiat untuk membersihkan hati dan mengembalikan kepada fitrah, yaitu 3 hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah, yang kedua adalah menghilangkan al-ghaflah atau dalam kurung kelalaian. Yang ketiga adalah melakukan tazkiyatun nafs dalam kurung pencucian jiwa, yaitu senantiasa tawadu di jalan Allah. Jamaah rahimakumullah. Syekh Abdurrahman As-Sadi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal kepada manusia adalah agar manusia cenderung menganggap baik pada kebenaran. Yang pertama adalah agar manusia cenderung menganggap baik pada kebenaran. Yang kedua, agar manusia cenderung menganggap buruk segala batil. Yang ketiga adalah karena dalam hukum Islam, kata beliau, apa yang ada di dalam hukum Islam atau syariat Islam, baik yang lahir maupun yang batin, Allah telah menjadikan pada hati semua makhluknya kecenderungan untuk menerimanya. Maka Allah menjadikan di hati mereka rasa cinta kepada kebenaran dan selalu mengutamakannya. Itulah hakikat fitrah yang disebutkan dalam ayat tersebut. Jamaah sholat rahikumullah. Akan tetapi masih ada daripada sebagian manusia memutarbalikkan penafsiran ayat Al-Quran yang sangat mulia tersebut, di mana sesuatu yang sudah jelas kebatilannya malah itu yang dianggap sesuatu yang hak, dibelanya mati-matian. Begitu yang lainnya, sesuatu yang jelas-jelas hukum haram maka haram, jelas hukum yang haram itu tetapi tetap dikerjakannya, dan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, sehingga ada ungkapan yang menyesatkan, janganlah yang halal, yang haram saja sulit untuk mencarinya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal misalnya pelakunya adalah seorang yang tahu agama, seorang pejabat, seorang pemimpin, seorang wakil rakyat, dan atribut sosial lainnya. Hal tersebut disebabkan karena mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Akan tetapi akal yang Allah berikan kepada manusia, yang mana manusia dengan akal pikirannya sesungguhnya dapat membedakan antara hak dan batil, yang halal dan yang haram, yang sunnah dan yang bid'ah, yang tauhid dan yang syirik. Akal pikiran yang sehat ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Akan tetapi selalu digunakan untuk mengakal-akalinya, sehingga yang haram dijadikan yang halal, yang batil dijadikan hak, yang bid'ah dikerjakan, yang sunnah malah ditinggalkan. Itulah potret kehidupan manusia. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang artinya semua bayi yang baru lahir dilahirkan di atas fitrah cenderung kepada Islam. Lalu kedua orang tuanya yang menjadikannya orang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dari Himar Majusi bahwa Rasulullah bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan para hambaku semua dalam keadaan hanif, lurus dan cenderung kepada kebenaran. Dan sungguh kemudian syaitan mendatangi mereka lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah, cenderung menerima Islam dan beribadah kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam Kas Al-A'raf ayat 172. Oke, kita akan membacakan firman Allah dalam Kas Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa isa'ada rabbuka min ba'di adama min juhurihim zuriyatu wa asyaduhum atta anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumat qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah kepada Robmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari terhadap diri mereka seraya berfirman, bukanlah aku ini Robmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rob kami menjadikan saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai dalam terhadap ini, dalam kurung iman dan tauhid kepada Allah. Oke, saya akan bacakan penutup khutbah pertama, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim. Wa nafa'anni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tiwattahu innahu huwa sami'un alim. Aulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa ilakum wa tasfirullah ashima li wa lakum wa tisairil muslimah wa mal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amma fastaghfiruhu innahu wa ghafurur rahim. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan membacakan penutup khutbah yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu li wa lakum fi Qur'an anzim wa nafa'anni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tiwattahu innahu huwa sami'un alim. Shadaqallahul azim.